Alkisah, ada dua orang penebang kayu. Di mana dua orang penebang kayu ini punya standar keahlian yang sama. Teman-teman sekalian, ada satu kisah yang ingin saya bawakan di pagi hari ini, di mana kisah ini berhubungan dengan dinamika dunia training, dinamika dunia belajar. Kisah ini adalah tentang dua orang penebang kayu. Penebang apa? Penebang kayu. Alkisah, ada dua orang penebang kayu. Di mana dua orang penebang kayu ini punya standar keahlian yang sama. Keduanya belajar dari guru yang sama. Keduanya punya sampai seluk-beluk teknik menebang itu sama persis. Standar pemilihan alatnya juga sama. Berbagai macam proseduralnya sama persis adanya. Karena memang belajar dari guru yang sama. Nah, satu waktu kedua penebang kayu ini ditugaskan untuk menebang kayu di sebuah hutan tapi di area yang berbeda. Areanya mungkin beda tapi konturnya agak sama. Nah, sekarang konturnya sama. Dan keduanya punya standar keahlian yang sama. Punya standar pemilihan alat yang sama. Sampai ke SOP-nya juga sama. Sekarang, kalau kita sedikit mengira-ngira, produktivitasnya juga kurang lebih sama. Dengan produktivitas yang sama, mereka mulai menebang. Sampai lambat laun setelah mereka menebang terus-menerus, apa yang akan terjadi pada gergajinya? Tumpul, betul. Kalau sudah tumpul diapain? Diasah, tapi justru di sini muncul dua jenis respon. Respon yang pertama adalah respon si penebang kayu pertama. Dia sadar diri. Dia tahu bahwa gergaji saya sudah tumpul. Saatnya saya menepi sebentar, saya asah dulu gergaji saya. Tetapi ketika mengasah gergaji, ada waktu yang hilang? Ada. Ada yang harus dikorbankan? Ada. Dan ada waktu yang seharusnya bisa mencari produktivitas, sekarang dipakai untuk diam dan melakukan sesuatu yang belum kelihatan hasilnya. Ada? Ada ya? Itulah kenapa si penebang kedua mengatakan, lama lagi kalau saya harus asah-asah. Udah aja lah, saya teruskan saja menebang apa adanya. Bisa? Bisa. Dan kalau kita sekarang berbicara produktivitas, kita cukupkan kisahnya sampai di sana, kita bicara produktivitas. Dari dua penebang kayu tadi, untuk jangka pendek, yang mana yang kelihatan lebih produktif? Yang kedua, yang gak diasah. Tapi kalau kita bicara jangka panjang teman-teman, yang mana yang sebetulnya akan lebih produktif? Yang diasah. Kenapa kira-kira? Ada kata lebih tajam, ada kata terjaga, apalagi? Dengan kata lain, bukankah gergajinya dalam kondisi selalu update? Setuju? Benar ya? Nah teman-teman, percaya atau tidak, yang namanya training, bukankah itu sama dengan asah gergaji? Betul ya? Ketika Anda berada di sini hari ini, ada waktu yang harus Anda korbankan? Ada. Yang harusnya bisa prospek, bisa canvassing, bisa Anda pakai untuk melakukan berbagai hal yang menuai hasil. Hari ini harus Anda pakai untuk bisa duduk di sini hari ini dan mempelajari sesuatu yang mungkin belum kelihatan saat ini. Tetapi bukankah dengan ilustrasi tadi kita bisa melihat siapa yang seharusnya produktivitasnya lebih panjang? Yang diasah. Nah hari ini Anda sekalian sudah menunjukkan sikap mental asah gergaji ini. Jadi boleh dong kita kasih applause dulu untuk kita semua ya.